Erdogan murka, Jerman tak sudi jetnya dibeli, hanya karena Turki dukung Palestina. İbadethaneler vuruluyor. Kiliseler vuruluyor. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Die Selbstverteidigung Israels auch möglich zu machen und nicht in Frage zu stellen. Turki kini dilanda rasa dilematis, akibat kelengkapan militernya yang sudah mulai usang. Pasalnya jet tempur F-16 Fighting Falcon, yang dibeli dari Amerika Serikat. Beberapa tahun lalu, sudah memasuki masa purna bakti di pangkalan militer udaranya. Bahkan hingga sekarang, prajurit matra udaranya masih mengoperasikan jet tempur F-4 Phantom II, yang berumur nyaris 2 dekade. Alhasil, negara yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan tersebut, mau enggak mau harus meremajakan jet tempurnya, untuk menjaga kestabilan kedaulatan negaranya. Tapi permasalahannya adalah, Turki ini diberikan sanksi oleh Amerika, bahkan NATO. Setelah memboyong sistem rudal S-400 tercanggih dari Rusia. Hal ini membuat hubungan antara Turki, dan juga negara-negara NATO pun memburuk. Akibatnya, negara tersebut pun harus menelan sanksi dari Amerika, berupa larangan penjualan tambahan jet tempur F-16. Bahkan untuk suku cadangnya, hingga peningkatan sistem ke mereka. Hal tersebut membuat Erdogan, akhirnya harus mencari pilihan lain, selain meminang jet tempur buatan Amerika. Nah, sejauh ini Erdogan dikabarkan tertarik dengan jet tempur asal Jerman, bernama Eurofighter Typhoon. Wajar kalau jet tempur Typhoon ini berhasil menarik minat sang pemimpin negara Turki tersebut. Karena kemampuannya cukup bisa diandalkan. Soalnya jet tempur satu awak ini dibekali mesin jet turbofan buatan Eurojet sendiri, yang bisa membawa pilot di kecepatan maksimum 21.125 km/jam. Selain itu, jet tempur ini diklaim bisa menempuh jarak sejauh 3.790 km. Yang akan menunjang keberhasilan misi sang penunggang. Kalaupun itu belum cukup, jet tempur hasil patungan antara Inggris, Jerman, dan juga Italia ini memiliki kemampuan mengudara hingga di ketinggian 65.000 kaki di udara. Urusan persenjataan gak usah ditanya lagi, udah paket lengkap. Persenjataannya berupa rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, hingga berbagai jenis bom siap untuk melancarkan serangan. Nah, jika disepakati, Turki harus menggelontorkan dana sebesar 125 juta euro per unitnya untuk memboyong jet tempur multiperan ini ke pangkalan militer udaranya. Makanya Erdogan bela-belain ke Jerman untuk bertemu dengan Presiden Jerman Steinmeier untuk mendiskusikan apakah Turki bisa memiliki jet tempur Typhoon tersebut. Tapi kedatangan Erdogan menemui Steinmeier ternyata enggak membuahkan hasil yang diinginkan. Pasalnya, Jerman enggak mengizinkan Turki untuk memiliki jet tempur canggih tersebut, akibat beberapa hal selain karena Turki pernah membeli sistem rudal S-400 milik Rusia. Negara tersebut juga sangat memihak ke kelompok Hamas, yang sampai saat ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Seperti yang kita ketahui, Barat termasuk Jerman, adalah salah satu dari banyaknya negara yang memihak ke Israel. Bahkan mengecam tindakan kelompok Hamas. Negara tersebut pun enggak segan-segan mengatakan, kalau Hamas adalah sekelompok teroris yang radikal attitude-nya. Kedua negara ini berada pada kubu yang berlawanan. Bahkan Erdogan sendiri menyebut, Perdana Menteri Israel, yaitu Netanyahu sebagai teroris di depan publik. Saking tegasnya, Erdogan dengan berani mengkritik keras tindakan Israel pada Palestina, di depan awak media Jerman. Sontak pernyataan tersebut membuat geger seluruh anggota pers yang ada di Eropa. Dengan kunjungan Erdogan ke Jerman, bukannya meredakan sedikit perang dingin antara kedua belah pihak, tapi malah makin memperkeruh hubungan. Alhasil bisa dipastikan kunjungan Erdogan ke Jerman sudah jelas enggak akan membuahkan kontrak pembelian jet tempur Typhoon. Bahkan bisa dibilang pertemuan kedua negara ini, malah memicu konflik baru antara Jerman dan juga Turki. Bayangin aja, jika kedua negara ini lebih menyelesaikan masalah diplomatiknya di medan perang. Maka mereka nggak akan segan-segan mengerahkan seluruh kekuatan militernya. Di kubu Turki sudah jelas mereka menyediakan bala tentara sebanyak 775.000 personel,
yang berasal dari 425.000 personel aktif, dan 200.000 personel cadangan, dan juga 150.000 paramiliter. Sedangkan untuk Jerman mereka hanya mengantongi 199.000 personel, yang datangnya dari 184.000 personel aktif, dan juga 15.000 personel cadangan. Dari sini sudah jelas kalau Jerman udah kalah jumlah dengan Turki.